Selamat. Halo semuanya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Lalita Karyawati dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna dengan NIM 2020-111809. Di sini saya akan menjelaskan tentang ritual Mahayana. Ritual Mahayana oleh Lalita Karyawati 2020-111809. Yang pertama, penjelasan tentang Mahayana. Mahayana secara harfiah memiliki arti sebagai berikut, yaitu Maha yang artinya besar, luas, agung. Sedangkan untuk Yana artinya adalah kendaraan atau kereta. Mahayana berarti kendaraan besar yang mengangkut pengemudi bersama penumpangnya mencapai suatu tempat tujuan yang sama. Ajaran Buddha membimbing penganutnya seperti sebuah kendaraan besar yang menganut pengemudinya bersama-sama. Para penumpangnya mencapai tujuan yang sama, yaitu nirwana atau nibbana. Selanjutnya ada asal-usul dari Mahayana sendiri. Asal-usul yang pertama adalah konsili pertama di Raja Graha, yaitu membahas Dharma dan Vinaya pada tahun 543 sebelum Masehi, yaitu 500 arahat menyusun kembali doktrin ajaran agama Buddha. Selanjutnya ada konsili kedua di Waisali pada tahun 443 sebelum Masehi. Masa Raja Ajasatu sebagian merasa perlu mengubah beberapa aturan kecil, sebagian tidak. Timbul tradisi yang berbeda, yaitu Stawirawada atau kita kenal dengan Theravada pada tahun 247 sebelum Masehi. Dan Mahasanghika yang kita kenal pada saat ini adalah Mahayana pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan 100 Masehi. Yang ketiga ada konsili ketiga di Pataliputa pada tahun masa Raja Asoka membahas pendapat yang dianut oleh Sangha. Yang keempat ada merupakan titik awal. Yang keempat itu merupakan titik awal perkembangan Mahayana, di mana konsili keempat ini tidak dihadiri oleh anggota Sarwastivada yang merupakan sesepuh dari Theravada. Selanjutnya ada pada tahun 78 sebelum Masehi di Kashmir dipimpin oleh Wasimutra dan Aswagasa dilaksanakan atas anjuran Raja Kanisa. Dan ini ada munculnya Mahayana yang dipelopori oleh Nagarjuna dan Aryadewa pada konsili keempat. Itu titik perkembangannya Mahayana. Selanjutnya ada pokok-pokok Mahayana. Pokok-pokok dalam Mahayana terdiri dari 5, yaitu ada pertama, Triratna. Triratna terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang keempat ada yang kedua ada 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani dan 8 jalan utama atau Hasta Arya Magga. Yang ketiga ada 3 corak universal yang terdiri dari anicca, dukkha, dan anatta. Yang keempat ada hukum Pratyasamuppada atau kita kenal dengan hukum Paticcasamuppada. Yang terakhir ada hukum karma atau hukum tumimbal lahir. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal tentang bodhisattva. Apa sih bodhisattva? Bodhisattva itu adalah seorang dewa atau seorang yang membantu kita. Di sini ada 4 bodhisattva. Yang pertama ada Avalokitesvara bodhisattva. Avalokitesvara ini berada di tengah dengan melambangkan maitri, karuna atau cinta kasih. Yang kedua ada Stigarbha bodhisattva, melambangkan bodhisattva yang bertekad untuk menolong semua makhluk agar terbebas dari neraka, bertekad untuk mengosongkan neraka. Yang di sebelah kanan ini adalah gambar Avalokitesvara bodhisattva. Untuk yang di sebelah kiri ini adalah gambar untuk Stigarbha bodhisattva. Selanjutnya ada Manjusri bodhisattva. Berada di sebelah kanan melambangkan dengan panya atau kebijaksanaan. Sedangkan Samantabhadra bodhisattva berada di sebelah kiri dengan menunggangi seekor gajah putih melambangkan wirya atau semangat dan kebahagiaan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sebelah kanan ini adalah Manjusri bodhisattva yang melambangkan kebijaksanaan. Dan yang di sebelah kiri adalah Samantra bodhisattva yang melambangkan tentang semangat atau kebahagiaan. Selanjutnya ada penghormatan dalam Mahayana. Yang pertama ada berlutut atau chankwe.
Ini biasanya kita lakukan dengan cara kita berdiri hanya di atas berdiri hanya setengah lutut, yaitu dengan menggunakan tumit kita berdirinya, tidak menggunakan telapak kaki kita. Terus yang kedua ada membungkuk setengah badan atau wunshin dengan cara ya kita membungkukkan badan kita sebanyak 90 derajat, yaitu untuk menghormati Buddha. Yang ketiga ada pradaksina atau raufo, mengelilingi rupang Buddha atau stupa. Di dalam pradaksina terdapat makna. Yang pertama itu pradaksina artinya berjalan dengan sikap anjali, dengan meletakkan tangan di depan dada sambil merenungkan sifat-sifat agung Triratna, mengelilingi altar searah jarum jam sebanyak 3 kali putaran, baik di wihara maupun di candi. Yang ini selanjutnya ada hal ini bermakna bahwa setiap langkah dalam kehidupan ini hendaknya kita selalu hormat, baik kepada guru, orang tua kita, maupun sesama makhluk. Selanjutnya ada upacara kamsyati atau paichan, merupakan suatu upacara pertobatan dengan cara melakukan namaskara kepada Buddha dan Bodhisattva dengan menyatakan penyesalan yang tulus atas segala tindak buruk kita yang pernah kita lakukan dan kita akan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Selanjutnya ada bernamaskara. Bernamaskara ini hal yang wajar atau hal yang normal yang sudah kita sering lakukan. Dan dengan menggunakan 5 titik, yaitu ada kening, telapak tangan, tumit, dengkul atau lutut, dan yang terakhir adalah jari-jari kaki. Weishyang. Weishyang itu berdiri setengah lutut. Weishyang itu ada memiliki manfaat, yaitu seseorang yang penuh keyakinan melatih diri setelah selesai membaca Sutra Paritagata, memuji nama agung para Buddha dan Bodhisattva, maka akan lahir di surga Sukawati. Parinama dapat dilakukan pada saat-saat kita berbuat baik. Dengan demikian jasa pahala kita akan bertambah. Dapat terlahir di alam manusia atau dewa, atau Sukawati, alam yang penuh dengan kebahagiaan. Isi arti dari parinama atau huesyang itu adalah saya dengan sepenuh hati melimpahkan jasa dan kebajikan yang diperoleh untuk membantu memperindah tanah suci Buddha. Dengan jasa dan pahala ini pula dapat membalas 4 budi besar, yaitu ayah, ibu, guru, dan Buddha. Menolong makhluk hidup yang ada di 3 alam samsara, yaitu alam binatang, alam setan kelaparan, dan alam neraka. Kalau ada makhluk yang melihat dan mendengar saya membaca sutra atau parita, semoga semuanya bertekad membangkitkan kebudayaan, yaitu mencapai kebudayaan dan menolong para makhluk. Sampai akhirnya penghidupan ini bersama-sama lahir di alam Sukawati. Selanjutnya ada ritual Mahayana. Ritual Mahayana itu sangat banyak sekali. Ini ada beberapa ritual Mahayana, yaitu pertama ada upacara dalam tradisi Mahayana terdiri dari hari-hari besar agama Buddha, persembahan, puja pagi, puja sore, serta pertobatan. Upacara hari besar agama Buddha tradisi Mahayana terdiri dari yang pertama, upacara hari lahirnya Pangeran Siddhartha yang jatuh pada tanggal 8 bulan 4 penanggalan lunar. Biasanya pada hari tersebut diadakan puja bakti, pencurahan air bunga pada rupang bayi Pangeran Siddhartha atau kita sebut dengan Ivo. Hari-hari besar Buddha dan Bodhisattva lainnya diantaranya hari besar bayi saja guru Buddha pada akhir bulan 9 penanggalan lunar, Amitabha Buddha pada tanggal 17 bulan 11 penanggalan lunar, Maitreya Bodhisattva tanggal 1 bulan 1 penanggalan lunar bertepatan dengan tahun baru Imlek atau kita sebut dengan Xinxia. Avalokitesvara Bodhisattva tanggal 19 bulan 2, 6, dan 9 penanggalan lunar. Mastaparpa Bodhisattva tanggal 3 bulan 7 penanggalan lunar. Tigarbha Bodhisattva akhir bulan 7 penanggalan lunar, serta Buddha dan Bodhisattva lainnya. Perayaan hari-hari besar tersebut selalu ditandai dengan pembacaan sutra, mantra, pelafalan nama Buddha, persembahan puja, pemasangan pelita maupun pertobatan. Selanjutnya ada hari Ulambana, yang dalam tradisi Theravada disebut hari Katina, yaitu hari persembahan 4 kebutuhan pokok kepada anggota sangha.
Dan pada sore atau petang harinya diadakan acara Tamengsan atau oleh anggota Sangha. Jasa kebajikan dari upacara ini dipersembahkan untuk umat yang mempersembahkan 4 kebutuhan pokok tersebut, beserta leluhur dan sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Selanjutnya ada alat-alat puja bakti dalam Mahayana. Yang pertama ada mu'i atau ikan kayu. Fungsinya adalah sebagai pedoman pada saat membaca sutra, agar dilakukan dengan serempak, melambangkan kesadaran, perhatian murni, bagaikan ikan yang tidak tidur, bagaikan ikan yang tidur dengan mata yang terbuka, berasal dari Tiongkok, kemudian ke Korea, Jepang, Taiwan, dan Asia, termasuk Indonesia. Selanjutnya ada incing. Fungsinya adalah untuk memberikan aba-aba pada saat namaskara, pengiring pada saat lagu penyesalan, kemudian juga sebagai pengiring dalam pujian dan pembacaan mantra-mantra. Alat ini berasal dari Tiongkok. Selanjutnya ada Qing atau Kung. Berbentuk seperti mangkok terbuat dari logam. Alat ini digunakan untuk menandai bagian-bagian penting dalam pujian-pujian atau pembacaan parita atau pembacaan mantra. Selanjutnya ada hece. Terdiri dari ukuran kecil, sedang, dan besar. Bentuknya hampir menyerupai gembreng atau cimbal. Alat ini dipakai sebagai pelengkap dalam menyanyikan lagu-lagu pujian. Alat musik ini telah lama di India, demikian juga di Tiongkok. Selanjutnya ada ku atau tambur. Terdapat hampir di setiap negara, India, Tiongkok, Tibet, dan lain-lain. Sebagai alat pengiring kebaktian, tanda mulai kebaktian, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada yauling, genta atau lonceng. Alat ini digunakan pada saat kebaktian. Biasanya digunakan bersama wajra. Genta melambangkan suara, kata-kata yang dalam, kata-kata yang penuh dengan daya cipta, getaran yang dimunculkan dari pengulangan mantra, dimaksudkan juga untuk melambangkan batin menuju pencerahan. Selanjutnya ada Qingkangchu atau wajra. Alat ini telah ada sebelum munculnya agama Buddha. Digunakan sebagian besar Buddhisme Tantrayana dan sekte eksetor di Jepang dan Tiongkok. Selain itu, wajra juga digunakan dalam ritual Weda atau Hindu untuk mengusir kekuatan-kekuatan jahat yang mendekati persembahan. Benda ini melambangkan kebijaksanaan yang mengalahkan kebodohan. Semangat mengalahkan nafsu pengetahuan, bagaikan teratai digunakan untuk melenyapkan rentangan-rentangan spiritual, dan merupakan senjata yang efektif untuk melawan hawa nafsu dan pikiran-pikiran jahat yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya ada tasbih atau nianchu. Terdapat dari kayu pilihan, batu, dan lain-lain. Alat ini berfungsi untuk membantu pengulangan mantra atau sutra-sutra suci pendek. Contohnya, Nienko. Dengan Nienko, kita bisa menghitung menggunakan tasbih dengan berjumlah 108 butir karena memiliki arti memutuskan 108 jenis kegelisahan batin. Selanjutnya ada tancha sebagai alat musik tambahan dan mengirim pujian-pujian. Nah, di sini ada gambar-gambar dari alat-alat yang sudah dijelaskan. Yang pertama, ada incing. Yang kedua, yaitu ada tambur atau kita sebut dengan tambur atas. Yang ketiga ada mu'i. Yang keempat ada tance. Terus ada juga mu'i lagi nih, gambar mu'i. Terus ada selanjutnya ada tambur bawah. Dan yang di dalam kotak kuning atau yang gambar kuning ini adalah merupakan gambar haiching. Yang biasanya kita pakai untuk sembahyang. Haiching ini bisa untuk semua jenis, maksudnya dengan sebuah, untuk laki-laki bisa, untuk perempuan bisa. Biasanya juga digunakan untuk anggota sangha atau umat biasa pun juga, dengan bahan yang tidak panas. Dan seluruh dunia pun bisa mendapatkan haiching ini. Oke, sekian penjelasan tentang ritual Mahayana. Terima kasih. Amitofo.